Halo teman-teman, berikut adalah video konseling kelompok dari kelompok 5 mata kuliah PPL 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Sehat? Alhamdulillah. Silakan duduk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Silakan duduk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan duduk ya. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan tadi dari rumah ke sini? Cukup melelahkan? Lumayan. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa sampai ke sini dengan keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita pernah bertemu untuk menceritakan permasalahan yang teman-teman hadapi, tetapi itu terjadi secara personal dan individu. Nah, tetapi ketika saya sudah mendengarkan permasalahan teman-teman, akhirnya saya menyimpulkan bahwasannya permasalahan teman-teman ini serupa dan hampir sama, yaitu mengenai toxic relationship. Untuk itu, teman-teman saya kumpulkan untuk menjalani sesi konseling kelompok, yang mana dengan adanya sesi konseling kelompok, teman-teman tidak usah merasa malu untuk membicarakan mengenai permasalahan teman-teman, tetapi adanya konseling kelompok ini supaya teman-teman tahu bahwa teman-teman tidak sendiri, dan setiap permasalahan yang teman-teman hadapi tentu saja selalu ada solusi di jalannya. Untuk itu kita melaksanakan konseling kelompok. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman menyadari kehadiran teman-teman datang ke sini untuk melakukan konseling? Sadar. Tentu saja sadar. Apakah teman-teman mempercayai bahwasanya teman-teman akan bercerita bersama kita dan saling percaya? Menyadari. Setelah teman-teman percaya dan teman-teman sadar untuk melakukan sesi konseling, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ikuti selama konseling berlangsung. Yang pertama, waktu kita selama melaksanakan sesi konseling kelompok adalah 1 bulan lamanya. Terhitung dari pertemuan hari ini, kita melaksanakan sesi konseling kelompok selama 1 jam ke depan. Yang kedua, selama 1 bulan ke depan, diharapkan teman-teman tidak menemui dan membicarakan permasalahan ini ke konselor yang lain. Yang artinya, teman-teman hanya boleh berkonsultasi kepada saya selaku konselor kalian. Yang ketiga, jika ada yang membingungkan atau ada yang ingin dipertanyakan, teman-teman bisa bertanya via WhatsApp, dan jika ingin melakukan telepon, teman-teman harus memberitahukannya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, jangan pernah membicarakan apa yang telah kita bahas pada pertemuan konseling kelompok ini di luar dari konseling kelompok. Karena di sini kita sudah saling sama-sama percaya bahwa teman-teman semua bisa menjaga rahasia dengan baik. Oke teman-teman, disetujui? Setuju. Disetujui. Oleh kalau kayak gitu, kita perkenalan terlebih dahulu supaya nanti teman-teman lebih leluasa untuk menceritakan segala permasalahan teman-teman. Dimulai dari yang sebelah sini. Saya Ruli Afni Ayunintias. Tapi bisa dipanggil Tias aja. Oke, Mbak Tias ya. Iya. Boleh, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Melani Putri, bisa dipanggil Melani, bisa juga bisa. Ya, ini silakan. Perkenalkan, nama saya Ani Fazlia, nama panggilan saya Ani. Oke, berarti yang akan melaksanakan sesi konseling kelompok ini ada Mbak Tias, Mbak Mel, dan juga Mbak Ani. Oke, karena saya sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman, tapi supaya teman-teman bisa saling memberikan pandangan, pendapat, teman-teman harus menceritakan kembali permasalahan yang teman-teman hadapi. Begitu, silakan Mbak Tias. Jadi gini, saya sebenarnya punya pacar, cuman saya menyadari bahwa hubungan saya dengan pacar saya itu udah nggak baik gitu loh. Saya ngejalaninnya pun udah nggak nyaman. Pacar saya tuh kayak apa ya, mengekang saya gitu loh Bu. Jadi misalkan saya berkomunikasi dengan lawan jenis, pacar saya bisa tiba-tiba marah, cemburunya nggak jelas gitu. Bahkan kontak lawan jenis yang ada, maksudnya kontak teman-teman saya yang cowok itu
diblokirin semua sama dia. Jadi saya tuh susah untuk melakukan berbagai macam kegiatan gitu loh Bu. Apakah sebelumnya Mbak Tias sudah pernah membicarakan mengenai kegiatan di luar dengan dengan pacar Mbak Tias sebelumnya? Sudah, sebenarnya saya sudah pernah bicara, kayak misalkan kan pasti kita saling mengabari ya Bu ya. Kan pasti kita saling mengabari gitu loh Bu, kayak misalkan saya hari ini ada kegiatan di kampus gitu loh, pasti kan saya banyak bertemu dengan pria kayak dia tuh pasti tanya-tanya gitu loh, kayak nanti di sana sama siapa gini, cowoknya siapa aja gitu loh, pokoknya kalau ada cowoknya kamu mending di rumah aja, kayak dia tuh nggak mau ngerti gitu loh. Jadi Mbak Tias merasa terkekang atas aturan yang dilakukan oleh pacar Mbak Tias ini, tidak boleh melakukan kegiatan bersama, di dalamnya ada teman-teman pria Mbak Tias yang lain. Tapi apakah Mbak Tias setelah dibicarakan baik-baik, dan apa respon yang diberikan oleh pacar Mbak Tias? Katanya gini, aku tuh kayak gitu karena sayang sama kamu, kan nggak masuk akal banget gitu loh, kayak gitu. Ya mungkin definisi sayang itu berbeda-beda, dan mungkin definisi sayang dari pacar Mbak Tias seperti itu. Tapi apakah Mbak Tias merasa nyaman dengan perlakuan posesif yang diberikan oleh pacar Mbak Tias? Nah justru itu Bu, saya sangat-sangat tidak nyaman atas perlakuan pacar saya kepada saya, makanya saya bercerita di sini gitu loh Bu. Oke, boleh kalau saya ambil kesimpulan dari permasalahan Mbak Tias? Jadi apa yang Mbak Tias alami ini adalah tentang kecemburuan yang diberikan oleh pasangan Mbak Tias terlalu berlebihan. Jadi membuat Mbak Tias merasa tidak nyaman, tidak bebas untuk melakukan berbagai kegiatan aktivitas yang menurut Mbak Tias penting tetapi ada prianya. Iya. Oke, itu ya permasalahan Mbak Tias. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup dulu. Oke, saya lanjut dulu kepada Mbak Mel. Oke. Jadi kenapa saya mungkin ya, jadi saya tuh punya pacar ya Bu ya, punya pacar, dan hubungan kami itu ya baik-baik aja gitu kan. Tapi menurut saya ini tuh kayak nyiksa diri saya sendiri gitu kan. Dalam artian kayak gini loh Mbak. Jadi pasangan saya itu egois sekali gitu kan. Dia ingin bercerita atau misalkan dia butuh apa-apa pasti sama saya dan saya juga respect gitu kan sama pasangan gitu kan, kayak gitu. Tapi ketika saya misalkan membutuhkan sesuatu kepada dia atau misalkan sekedar hanya kayak bercerita saja, itu dia itu tidak ada gitu kan. Dalam artian oh iya, jadi menurut saya itu kayak ngerasa baik-baik aja tapi tidak baik-baik aja loh, kayak gitu. Buat saya sendiri kayak gitu. Jadi saya tuh bingung, ini tuh harus lanjut atau misalkan udah gitu kan, kayak gitu. Jadi Mbak Mel ini merasa pasangannya terlalu egois Ya, dan menyebabkan Mbak Mel ini merasa sendiri. Betul? Betul sekali. Tapi sebelumnya, apakah Mbak Mel pernah membicarakan masalah ini kepada pasangan Mbak Mel? Untuk sebelumnya belum sih Bu. Karena apa? Karena mungkin saya kayak lebih mungkin ini tuh saya yang bawa perasaan atau misalkan kayak gimana sih, emang dia orangnya kayak gitu, dan saya juga kurang mengerti ya. Tapi secara tidak langsung ini tuh kayak buat saya kayak sesek banget gitu kan, kayak gitu. Mungkin itu sih. Ada lagi yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelumnya? Mungkin udah sih kayaknya itu dulu. Boleh saya simpulkan? Jadi setelah saya mendengar cerita dari Mbak Mel ini, bahwasanya Mbak Mel merasa sendiri menjalin hubungan ini karena keegoisan yang diberikan oleh pasangan Mbak Mel. Betul Mbak Mel? Betul. Tetapi Mbak Mel juga tidak pernah membicarakan tentang apa yang Mbak Mel rasa kepada pasangan Mbak Mel. Ada lagi Pak? Untuk inti permasalahannya mungkin seperti ini. Oke, kita lanjut ke Mbak Ani. Jadi gini Bu,
saya kan sudah lama menjalin hubungan dengan kekasih saya sekitar 7 tahun, dan kami akan merencanakan pernikahan pada tahun depan. Namun saya merasakan keraguan untuk memasuki fase pernikahan dikarenakan seperti ini. Saya mendapatkan teror lewat Instagram, di mana teror tersebut mengatasnamakan bahwa dia adalah selingkuhan dari calon suami saya. Saya cari tahu tentunya mengenai hal-hal tersebut. Apakah ini memang sebuah kebenaran atau sebuah kebohongan belaka? Kemudian saya mencoba untuk menanyakan kembali kepada pasangan saya, Mas, apakah benar ini yang dikomunikasikan oleh wanita ini adalah sesuai fakta terjadi atau tidak gitu. Dan responnya tetap sama, dia malah justru membohongi saya setelah saya mencari bukti dari teman-temannya dan lewat mbak selingkuhannya tersebut. Ada fakta baru bagi saya bahwa mereka telah melaksanakan hubungan di luar pernikahan, dan ketika kami menjalin hubungan LDR Kuningan Jogja, dia telah lama menjalin hubungan tersebut. Dan akhirnya saya benar-benar bingung, Bu. Saya benar-benar bingung bagaimana cara mengkomunikasikan ini kepada keluarga saya, karena keluarga saya sangat benar-benar menerima dia. Begitupun sangat mengagung-agungkan calon suami saya ini. Tapi dari pihak saya sendiri, saya sangat ragu apakah ini harus diteruskan atau tidak. Saya cukup lelah menghadapi semua. Cukup lelah. Saya bingung. Saya berusaha untuk mengkomunikasikan kepada kakak dari suami saya, calon suami saya, maksudnya mohon maaf tuh. Tapi responnya itu tetap begitu-begitu saja. Seolah-olah saya yang disalahkan. Saya harus bagaimana, Bu? Saya capek dengan semuanya. Seolah-olah kesalahan itu di saya. Hingga akhirnya kemarin kami telah melakukan pertemuan kembali. Pertemuan antara kedua belah pihak keluarga saya dan juga calon suami saya. Tapi dari masing-masing tersebut penanganannya sangat memberatkan hati saya. Sehingga saya ragu apakah harus dilaksanakan atau tidak. Saya tahu pasti sangat sakit ketika orang yang kita cintai tentunya mengkhianati kita sebegitu dalamnya. Tapi setelah bertanya dan terus bertanya kepada sang pasangan dan mendapatkan respon yang kurang baik, apa langkah yang Mbak Ani ambil untuk menetralkan diri Mbak Ani? Langkah yang saya ambil adalah saat ini saya lebih memilih untuk mengasingkan diri lebih dahulu. Memilih untuk lebih, ya udah, sejalannya aja gitu. Saya juga kalau nggak ada yang peduli sama saya, Dengan mengabaikan kebahagiaan yang seharusnya Mbak Ani dapat, ya saya harus bagaimana lagi? apakah sudah pernah coba Mbak Ani komunikasikan dengan keluarga dari pihak Mbak Ani? Sudah. Lalu apa tanggapan dari mereka? Tanggapan mereka tentunya ada yang pro kontra, ada yang setuju dengan untuk menghentikan hubungan ini, ada juga yang tidak setuju karena mungkin memang durasi hubungan kami cukup lama. Jadi kedekatan batin antara mereka tuh sudah terjalin kuat. Jadi sekalipun saya maupun dia menjelaskan, sekalipun saya menjelaskan bahwa ini salah, respon dari keluarga saya tetap seperti itu. Dari itu keluarga besar ya, respon dari keluarga besar. Apakah dari kedua orang tua Mbak Ani ada respon yang cukup mendukung Mbak Ani? Kalau respon dari kedua orang tua saya tidak sama sekali. Mungkin merasa terbebani kali ya. Karena kan sebelumnya calon suami saya cukup membantu lah secara ekonomi keluarga saya. Jadi ya begitu loh. Oke, ada lagi yang disampaikan Mbak Ani? Saya capek. Boleh saya simpulkan? Ketika saya mendengar permasalahan yang Mbak Ani sampaikan, bahwasanya
semuanya tergantung Mbak Ani. Permasalahan tentang dikhianati oleh pasangan yang kita cintai dan kita percayai sepenuhnya ternyata didukung oleh keluarga kita sendiri. Bahkan keluarga kita menutup hal itu dan membungkam kebahagiaan kita untuk tetap melanjutkan hubungan yang memberatkan Mbak Ani. Dan semuanya sudah dikomunikasikan dengan baik, tetapi memang kendalinya ada di Mbak Ani. Semua yang Mbak Ani putuskan hari ini akan menentukan kebahagiaan Mbak Ani ke depannya. Dengan cara mengasingkan diri, Mbak Ani mungkin bisa mengulang kembali apa yang seharusnya diprotektif oleh diri, apa yang seharusnya Mbak Ani tahan, dan apa yang seharusnya Mbak Ani lanjutkan. Setelah kita mendengarkan semua permasalahan dari teman-teman semua, kita harus memberikan pendapat, memberikan pandangan kepada teman-teman atas permasalahan teman-teman kita. Karena permasalahan yang Mbak Tias alami bisa jadi sudah dialami oleh Mbak Ani sebelumnya. Permasalahan yang Mbak Ani alami bisa jadi sudah pernah dialami sebelumnya oleh Mbak Ani. Di sini kita bisa saling mencurahkan pandangan supaya kita menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang kita. Boleh? Pada siapa yang ingin memberikan pandangan terlebih dahulu? Ya silakan Mbak. Mungkin saya sebagai sesama wanita ya, saya ingin memberikan semangat mungkin untuk Mbak Ani ya. Mungkin karena kalau misalkan ditanya untuk bagaimana kedepannya atas permasalahan tadi yang Mbak Ani ceritakan, kalau saya berada di posisi Mbak Ani juga mungkin saya sama bingungnya ketika keluarga saya menutup akan fakta yang terjadi. Saya juga pastinya bingung. Jadi untuk Mbak Ani ya, semangat terus. Setiap kita mempunyai permasalahan yang besar menurut kita masing-masing. Untuk itu, adakah ada yang ingin berpandangan lagi terhadap permasalahan teman-teman kita? Mungkin saya ya hanya masukan saja gitu kan. Meskipun saya belum berada di fase Mbak Ani gitu kan, tapi mungkin masukan ini mudah-mudahan bisa membantu Mbak Ani juga. Kalau menurut saya lebih baik ikuti hati Mbak Ani. Ketika keluarga dari kedua belah pihak sudah klop gitu kan, tapi yang menentukan kedepannya itu bukan keluarga loh gitu kan, tapi diri kita sendiri. Makanya ikuti hati Mbak Ani. Kalau misalkan Mbak Ani sanggup dengan dengan konsekuensi yang akan terjadi di kemudian, berarti otomatis lanjut. Tapi ketika Mbak Ani sudah tidak mampu dan emang banyak ketakutan, banyak pertimbangan yang akan terjadi di masa depan, dan saya ini sudah hentikan saja. Karena apa? Karena mungkin menimbang dari problem-problem sebelumnya mengenai kasus pasangan Mbak Ani itu cukup mencorengkan gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya ikuti hati Mbak Ani. Di antara sisi baik dan sisi buruk itu pasti tentunya ada gitu kan. Tergantung kita ingin mengambil konsekuensi apa, seperti itu menurut saya. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, atau misalkan hati Mbak Ani jadi terbuka harus bagaimana saya melangkah untuk selanjutnya. Ada lagi yang ingin berpandangan? Cukup. Saya rasa pertemuan kita juga sudah lewat 1 jam berlalu, karena tidak terasa kita semua saling mencurahkan apa yang sedang kita hadapi hari ini.
Tapi boleh saya simpulkan kembali semua permasalahan dari teman-teman hari ini? Boleh, Bu. Toxic relationship tentunya menjadi hal yang sangat mempengaruhi kita ke depan. Inti dari permasalahan Mbak Tias adalah keposesifan yang terlalu berlebihan. Karena segala sesuatu hal yang berlebihan tentunya tidak baik. Apalagi membatasi diri kita untuk merasa bebas, merasa merdeka, merasa punya keinginan dan punya hak milik untuk melakukan semua hal yang kita inginkan. Tetapi Mbak Tias harus mencoba untuk mengkomunikasikan lebih baik lagi jika memang ingin diteruskan dan ingin menjalani hubungan yang lebih sehat. Tetapi jika tidak ingin melanjutkan, selalu ada konsekuensi di dalamnya dan Mbak Tias harus siap untuk menghadapi. Definisi bertahan dengan kamu sakit, gak bertahan sama kamu lebih sakit. Tetapi yang terpenting adalah kebahagiaan dalam diri kita. Tetapi yang terpenting adalah kebahagiaan dalam diri kita. Permasalahan dari Mbak Mel ini harus dikomunikasikan dengan lebih baik lagi karena sebelumnya Mbak Mel belum pernah mengkomunikasikan dengan pasangan Mbak Mel. Berarti saya harus komunikasi. Betul. Karena mungkin pasangan Mbak Mel ini telah berpikiran berbeda dengan Mbak Mel. Mungkin hal itu menurut dia fine-fine saja dalam hubungan. Tapi kita nggak tahu dia berpandangan seperti apa, Mbak Mel berpandangan seperti apa. Supaya dua pandangan ini menjadi satu, kita harus mengkomunikasikannya dengan baik. Karena setiap permasalahan selalu ada solusi. Dan untuk permasalahan Mbak Ani tentunya cukup berat. Saya sebagai perempuan mengakui hal itu dan Mbak sangat kuat, sangat hebat, sudah mengarungi perjalanan yang begitu panjang. Tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan dengan pendapat teman-teman, bahwa Mbak Ani bisa memilih dan pilihan itu ada di Mbak Ani. Kebahagiaan Mbak Ani ada di Mbak Ani. Konsekuensi yang akan dilaksanakan pun akan Mbak Ani lanjutkan. Entah itu berhenti sampai di sini, entah itu lanjut sampai di atas, Mbak Ani yang akan. Untuk itu kita semua harus merenungkan kembali apa yang sekiranya baik untuk diri kita. Kita tidak bisa membuat orang lain tidak pernah menyakiti kita, tapi kita bisa memproteksi diri kita untuk orang lain tidak berbuat semena-mena kepada diri kita. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin disampaikan lagi? Apa teman-teman merasa belum puas hari ini? Sudah cukup lega? Ya, Sudah cukup lega ya? Pertemuan pertama kita pada hari ini tentang konseling kelompok sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memikirkan hal itu, bisa mempertimbangkan mana yang baik dan buruk untuk teman-teman, dan ketika pertemuan selanjutnya semoga teman-teman tetap antusias dan tetap menghadiri konseling kelompok. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung pada hari ini. Semoga sehat selalu dan hati-hati berjalan. Sehat-sehat ya teman-teman. Terima kasih ya, Bu. Semangat.